Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asra Yuda dengan NIM 213041193. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan sedikit materi, yaitu mengenai pengantar manajemen yang dipandu oleh Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang yang pertama, konsep dasar manajemen dan organisasi, dan yang kedua, manajer dalam kegiatan manajemen, ketiga, tanggung jawab sosial dan etika manajemen, yang keempat, perencanaan dan manajemen strategi, yang kelima, mendirikan dan memperbarui organisasi, dan yang terakhir saya akan mencoba menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Baiklah, pada pertama kali ini saya akan mencoba menjelaskan konsep dasar manajemen dan organisasi. Organisasi menurut Lubis dan Husseini pada tahun 1987, yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Menurut pemahaman lain, pengertian organisasi bisa diartikan sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Dan menurut Griffin pada tahun 2002, organisasi itu merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen. Menurut Hawkins dan O'Donnell dalam bukunya Principle of Management, manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. Selain itu, pengertian manajemen dapat berupa proses. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu telah diterapkan oleh James A. F. Stoner. Pengertian manajemen menurut seninya atau art. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal itu dikemukakan oleh Mary Parker Follett. Selain itu, pengertian manajemen merupakan ilmu sains. Manajemen merupakan bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selain itu, profesi juga menjadi suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai kader, pemimpin, atau manajer pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Hubungan manajemen dan organisasi. Adapun hubungan manajemen dan organisasi yaitu dalam proses manajemen. Yang pertama, input sumber daya, dan yang kedua, perencanaan pengorganisasian, pengarahan pengendalian, dan yang ketiga, tujuan efektif dan efisien. Manajer dalam kegiatan manajemen. Peran manajer sebagai pelaksana manajemen. Yang pertama, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi.
Tugas manajer adalah untuk memastikan mewujudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional. Menjadi seorang manajer harus memiliki pendidikan dan pengalaman. Melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman dalam berbagai jenis bagian organisasi dan perusahaan, akan mencapai keberhasilan dalam mempelajari dan menggunakan keahlian-keahlian manajemen. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu kegiatan yang perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan. Sekalipun terdapat pro dan kontra menyangkut tanggung jawab sosial ini, akan tetapi tanggung jawab sosial dapat diterima secara logis karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen dalam etika manajemen. Etika manajemen. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dapat dinilai dari 4 kriteria etika. Adapun 4 kriteria etika itu yaitu dari sisi manfaat atau sering disebut dengan benefits, pemenuhan hak-hak atau rights, dan prinsip keadilan, justice, serta sifat pemeliharaan atau caring. Perencanaan dan manajemen strategi. Karakteristik dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Perencanaan dan manajemen strategi. Hubungan perencanaan strategi dengan formulasi strategi. Bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategi untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Mendirikan dan memperbarui organisasi. Dalam mendirikan organisasi, entrepreneurship adalah kemampuan seseorang membentuk organisasi adaptif dan memajukan iklim organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Entrepreneurship jelas berkaitan dengan kewirausahaan, kebiasaan memulai dan mengembangkan bisnis baru di dalam struktur organisasi yang sudah ada. Entrepreneurship memerlukan perhatian khusus dari manajer, karena berdasarkan desain kegiatan ini memotong dasar aktivitas organisasi yang sudah diterapkan. Dalam mendirikan dan memperbarui organisasi, kita harus perlu memperbaiki organisasi. Menurut Peterson membedakan 2 macam pengalaman organisasi, yaitu yang pertama pengalaman adaptif dalam organisasi yaitu mengimbangi perubahan. Adapun yang kedua pengalaman generatif yaitu kreativitas yang berasal dari usaha bersama di antara anggota organisasi. Konsep pengalaman organisasi yang diajukan oleh Peterson dan James Brian Quinn menggunakan teknik simpul ganda atau double loop. Pengalaman simpel ganda adalah pengalaman yang mengoreksi kesalahan dengan kembali ke belakang untuk meninjau nilai-nilai yang mendasari dan kebijakan organisasi dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Proses manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, Human Resource Planning,
merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Yang kedua, personal procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga, personal development, mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, personal maintenance, memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu personal utilization, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Langkah-langkah perencanaan SDM yaitu: langkah pertama, representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Langkah kedua, analisa dan kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Langkah ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Langkah keempat, melakukan tindakan inisiatif. Serta yang kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.